kita diharuskan untuk membuat manual ya. Chain-nya kita isi manual, lalu rule-nya kita isi manual di bawah sini juga. Oke. Sedangkan untuk versi 6 itu sudah ada variabel-variabel yang tinggal kita pilih. Selamat datang dan berjumpa kembali dengan saya, Bagus Dwi. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara membuat OSPF, Dynamic Routing ya, untuk VPN, OpenVPN. Jadi untuk klien di cabang-cabang bisa terkoneksi dengan server di kantor pusat. Tetapi kita tidak menambahkan routing manual, tapi dengan menggunakan Dynamic Routing OSPF. Akan tetapi untuk Dynamic Routing OSPF ini, root akan muncul semuanya baik di sisi cabang ataupun di sisi Mikrotik HO ya. Mari kita coba buka di Mikrotik HO dulu. Kita akses Mikrotik HO. Oke, bisa dilihat di sini OpenVPN-nya sudah terkoneksi ya. Ada 3 cabang yang terkoneksi ke Mikrotik HO dan bisa dilihat juga di OSPF juga sudah ada nih yang terkoneksi branch 1 areanya. Ada 3 cabang dengan router ID-nya ada terlihat di sini ya. Ada yang 111 ini Mikrotik HO, 112 Mikrotik Jogja, 3 dan 4 ada semua ya. Oke, setelah di ke OSPF semuanya sudah terkoneksi. Bisa dilihat di sini ada di root listnya ada 3 ya, IP VPN. Oke, ini merupakan IP VPN ini yang diberikan oleh Mikrotik HO ke cabang ya. Itu interface template-nya merupakan yang urutan ke-0 ini ya. Networknya 10.10.10.0/23. Ini muncul di root list-nya yang sini nih. Dynamic Active OSPF Plus. Itu ada 3 yang mengarah ke 10.10.10.0/23. Ada Mikrotik Jogja yang 254 ini. Kemudian ada Mikrotik Solo 253. Oke, lalu yang 252 ini merupakan Mikrotik Semarang. Nah, ini masuk dalam network ini nih 10.10.10.10.0/23 di interface template-nya OSPF yang urutan ke-0 ini di atas. Kemudian yang urutan pertama yang ke-1 ini, urutan 1 di sini ya. Ini ada Ether 8. Ether 8 itu ada di root list-nya ini yang ini nih. Nah, untuk Ether 8 ini interface-nya ini di sini muncul ada Dynamic Active OSPF yang ke arah 10.12 gateway-nya gateway Mikrotik Jogja 10.14, gateway-nya gateway Mikrotik Solo 10.16, gateway-nya gateway Mikrotik Semarang. Oke, jadi OSPF terkoneksi, maka akan muncul routing ke arah masing-masing router di sisi cabang maupun di Mikrotik HO-nya. Oke, sampai di sini penjelasan untuk OSPF dan apa yang terjadi jika OSPF sudah terkoneksi bisa dilihat ya di Mikrotik HO apa yang muncul, apa yang terbentuk. Kemudian coba kita akses ke Mikrotik Jogja ya. Mari kita cek di sisi Mikrotik Jogja ya. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini OSPF-nya semuanya sudah terkoneksi ke Mikrotik HO ya. Ketiga cabang semuanya sudah terkoneksi, maka di sini akan muncul nih di sisi Mikrotik cabang Jogja. Untuk jaringan lokalnya juga sudah membuat routing sendiri. Yang ke arah 10.12-nya itu lewat Ether 8, ke arah 10.11 10.11 atau ke arah server sudah terbentuk juga, dan juga ke arah Mikrotik Solo
dan Semarang juga terbentuk karena semuanya sudah terkoneksi OSPF-nya. Jadi routingnya yang ke arah Solo, Semarang, semuanya juga ada di sisi mikrotik HO maupun di sisi mikrotik Jogja. Oke, selanjutnya coba kita cek di mikrotik Solo ya. Oke, di mikrotik Solo ini bisa kita lihat nih, OSPF sudah terkoneksi, informasi routing sudah muncul semuanya nih, baik yang ke arah interface VPN atau ke arah interface lokal. Ada yang ke arah 10.11 ke server, ke arah 10.12 ke mikrotik Jogja, dan ke arah 10.16 ke arah mikrotik Semarang. Sama seperti di mikrotik Jogja juga ada informasi routing ke arah masing-masing mikrotik, router mikrotik ya, baik di HL ataupun di cabang. Mari kita coba buka di mikrotik Semarang. Apakah untuk informasi routingnya juga sama muncul juga atau tidak pada saat OSPF-nya terkoneksi? Kita cek ya. Bisa dilihat di sisi mikrotik Semarang nih, informasi routingnya sama persis seperti informasi routing pada sisi mikrotik Solo, Jogja maupun HO. Oke, pada saat OVPN VPN terkoneksi mikrotik Jogja ke mikrotik HO, VPN mikrotik Solo ke mikrotik HO, VPN mikrotik Semarang ke mikrotik HO, dynamic routing yang kita gunakan atau yang kita terapkan yaitu menggunakan OSPF ini akan membuat routing yang di sisi mikrotik HO ini muncul semua di mikrotik cabang, baik Jogja, Solo, dan Semarang. Jadi antara PC 2, PC 3, dan PC 4 ini mereka bisa saling komunikasi. Dan juga mereka bisa komunikasi ke PC server. Baik, sekarang kita akan mengimplementasikan filter ya di OSPF. Sebagai contoh, kita buka untuk mikrotik Jogja. Kita akan akses routing, lalu ke filter. Nah, di router OS versi 7, kita diharuskan untuk membuat manual ya. Chain-nya kita isi manual, lalu rule-nya kita isi manual di bawah sini juga. Oke. Sedangkan untuk versi 6, itu sudah ada variabel-variabel yang tinggal kita pilih. Nah, jika kita kesusahan untuk membuat virtual rule di router OS versi 7, kita bisa menggunakan terminal. Baik, di dalam terminal kita bisa ketikkan routing filter rule, lalu kita add. Misalnya bingung, kita bisa pencet tab ya. Di sini ada pilihannya. Kita pilih yang chain. Kita pakai yang chain karena tadi pada saat ditambahkan paling atas adalah chain ya pilihannya. Kita masukin chainnya, kita ketik manual, isi apa aja terserah. Kita isi OSPF-IN, lalu tab lagi. Rule-nya apa? Nah, rule-nya ini kita sepertinya membuat script ya. Rule-nya ini kita harus pakai script. Kita pakai if, kemudian gorong buka. Nah, di sini matcher-nya nih. Jika apa gitu. Nah, matcher-nya apa yang dikehendaki? Nah, di sini kita akan, jika kita misalnya bingung, kita bisa pencet tab lagi. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Ada aktif dan sebagainya. Kita menggunakan yang DST ya, destination. Terus misalnya bingung lagi, kita bisa menggunakan tab lagi. Atau kita langsung pakai sama dengan ya. Jika tujuannya merupakan network server, yaitu 192.10.11.0/24, maka nah di sini actionnya nih, secara default dia actionnya ada reject. Kalau kita tidak isi maka dia akan reject. Tapi kita akan isi accept ya. Jadi informasi routing dari server yang kita terima hanya yang network server saja. Oke, sudah muncul di sini ya. Kita sudah accept. Jadi informasi routing yang dari arah server yang masuk ke arah mikrotik Jogja, yang aktif hanya yang ke arah mikrotik server saja ya. Kemudian
bagaimana caranya kita mengimplementasikan filter role ini di OSPF. Kita ke instance. Nah, di sini ada instance Office ya. Kita double klik. Nah, di bagian instance ini di bawah ada infilter. Nah, infilter ini kita masukin routing filter yang sudah kita create sebelumnya. Kita klik di pojok sini, lalu kita pilih OSPF_in. Ini sesuai dengan filter yang kita bikin. Sebelum kita oke, kita cek dulu di bagi sisi root list ini. Semuanya masih aktif ya, dynamic, aktif OSPF. Baik ke arah server atau ke arah cabang yang lain. Oke, mari kita apply, lalu oke. Bisa dilihat di sini untuk root list-nya, untuk selain ke arah server ya, itu semuanya ada tambahan F sama I. F besar sama I besar. Di sini bisa dilihat nih, dynamic, filtered, OSPF, inactive. Jadi routing yang ada tanda ininya ini statusnya tidak aktif atau terfilter dan tidak aktif. Yang ke arah 10.16, 10.14 dan ke arah yang VPN-nya ini cabang lain semuanya statusnya filtered dan tidak aktif. Dan yang aktif hanya ke arah sisi server saja. Baik, sekarang waktunya pembuktian ya. Kita buka PC 2 yang terkonek ke Mikrotik Jogja yang sudah kita filter ya tadi OSPF-nya. Coba kita ping ke arah server dulu 192.10.11.100. Oke, bisa ya ke akses server. Lalu setelah itu kita ping ke arah cabang lain. Misalnya ke arah cabang Solo di PC ini kita ping ya 192.10.14.100. Bisa dilihat itu tidak bisa atau time out ya statusnya. Jadi dia terfilter. Yang ke arah 192.10.14.0 itu semuanya terfilter tidak bisa atau inaktif. Sekarang kita coba trace ke PC 3 ya dari PC 2. Statusnya bagaimana? Nah, bisa dilihat di sini pada saat PC 2 akan akses PC 3 dia melewati gateway-nya internet. Bukan gateway-nya VPN. Jadi dia tidak dapat mengakses PC 3. Sekarang kita coba akses PC 4 ya yang berada di Mikrotik Semarang. Kita coba ping 192.10.16.100. Oke, time out juga ya. Jadi routingnya ini terfilter di sisi Mikrotik Jogja. Jadi yang ke arah cabang Solo dan Semarang tidak bisa diakses. Oke, coba sekarang kita menonaktifkan infilternya di instance-nya OSPF. Kita apply. Oke, sudah hilang inaktifnya ya. Coba sekarang kita trace ke arah PC 3 atau ke cabang Mikrotik Solo. PC 3 ini ya. Nah, bisa dilihat di sini setelah kita nonaktifkan infilternya, dia pada saat ping atau trace ke arah PC 3, dia akan dilarikan atau diteruskan ke IP VPN. Ya kan? Nah, dari IP VPN maka teruskan lagi ke PC 3. Oke. Tapi kalau kita mengaktifkan infilternya, kita apply, dia statusnya filtered inaktif, maka kita tidak dapat mengakses ke PC cabang Solo maupun Semarang. Demikian penerapan routing filter di router OS versi 7 ya. Saya contohkan hanya di Mikrotik Jogja, tapi ini bisa diterapkan di Mikrotik Solo dan Mikrotik Semarang untuk pembatasan akses antar cabang.